Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya sekarang. Sekarang kita mencoba melangkah ke himpunan bilangan rasional ya, himpunan bilangan rasional. Nah, sekarang apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan dari himpunan bilangan bulat ya? Ada contoh seperti ini ya, contoh. Ya. Misalnya X ini bilangan bulat ya. Misalnya X ini merupakan suatu bilangan bulat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah X ditambah 8 sama dengan 2. Ya. Apakah ada atau tidak bilangan bulat yang ditambah 8 menghasilkan 2? Ada atau tidak? Ada. Ada Pak. Ada, berapa? Berapa? Minus 6. Ya, oke. Nah, Pak. Sekarang ya. X-nya bilangan bulat ya. Nah, 5 dikali X ya sama dengan min 35. Ada tidak bilangan bulat yang dikalikan 5 menghasilkan negatif 35? Ada tidak? Ada Pak. Ada berapa? Ada 7. Negatif 7. Negatif 7. Minus 7. Ada ya? Oke. Sekarang saya ganti lagi. Ya, saya ganti lagi pertanyaannya. Ya. Masih di sini X-nya ini bilangan bulat ya. Nah, ada atau tidak bilangan bulat yang dikalikan 5 menghasilkan 3? Ada tidak bilangan bulat yang dikalikan 5? Tidak ada. Hah? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada nilai X yang memenuhi samaan di atas. Ya. Jadi tidak ada bilangan bulat yang dikalikan 5 menghasilkan 3. Ya. Nah, karena itu ini merupakan satu contoh kelemahan atau kekurangan dari himpunan bilangan bulat. Ya. Sehingga kita merasa perlu untuk melengkapi lagi ya, himpunan bilangan ini agar bisa menjawab lebih banyak persoalan. Ya. Nah, sehingga dengan demikian kita di sini mendefinisikan lagi himpunan bilangan rasional. Ya. Himpunan seluruh bilangan rasional. Ya. Nah, itu dilambangkan dengan huruf Q. Ya. Huruf Q double strike seperti ini. Ini. Namanya huruf Q seperti itu. Ya. Nah, apa yang menjadi anggota-anggota ya? Anggota-anggota dari Q ini apa? Ya. Yang menjadi anggota dari Q ya, yang menjadi anggota dari Q itu adalah kumpulan pecahan-pecahan ya. Kumpulan pecahan-pecahan. Pecahan-pecahan ya. Nah, pecahan-pecahan di dalam bentuk pembagian ya. Dalam bentuk pembagian A dibagi B. Ya. Dengan syarat baik A maupun B ini
haruslah merupakan bilangan bulat, ya. Harus merupakan bilangan bulat. Harus merupakan bilangan bulat. Harus merupakan bilangan bulat, gitu ya. Nah, dengan catatan, ya, dengan catatan nilai B-nya ini, ya, nilai B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0 nilainya. Ya. Nah, di sini kita tidak mungkin menuliskan anggota-anggota key ini satu demi satu, ya. Tapi kita di sini hanya bisa menuliskan beberapa buah contoh, ya. Kita hanya bisa menuliskan beberapa buah contoh anggota-anggotanya, ya. Dengan, ya, kita tuliskan beberapa buah contoh. Ya. Misalnya apa? Ya. Misalnya pembilangnya 3, ya, penyebutnya 4, ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya, ya, pembilangnya -2, ya, penyebutnya 5, ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya pembilangnya 17, penyebutnya -5. Ya. Bisa seperti itu, ya. Bisa juga misalnya pembilangnya -3, penyebutnya -9. Ya. Bisa juga seperti itu. Bisa juga pembilangnya 0, penyebutnya 8. Ya. Bisa juga pembilangnya 0, penyebutnya -11. Nah, kalau ini boleh nggak? Pembilangnya 7, penyebutnya 0, boleh tidak? Siap, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Di sini sudah ada ketentuan, Boleh. ya. Penyebutnya tidak boleh 0, ya. Nah, itu. Ini satu contoh saja, ya, satu contoh. Ya, tentu saja tidak mungkin menuliskan semuanya, ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Intinya adalah, ya, intinya adalah yang menjadi anggota, ya, yang menjadi anggota himpunan bilangan rasional, ya, itu adalah pasangan-pasangan bilangan, ya. Menjadi anggota KI, menjadi anggota KI. Tak lain merupakan pasangan-pasangan bilangan bulat. Nah, pasangannya itu, ya, pasangan tersebut, ya, terdiri dari pembilang dan penyebut, ya. Nah, pembilangnya ini ditulis di sebelah atas, ya, ditulis di sebelah atas, dan penyebutnya ditulis sebelah bawah. Ini menurut kebiasaan, ya. Ini tidak mesti, ya, sebenarnya tidak mesti apa namanya itu ditulisnya sebelah atas atau sebelah bawah, tapi ini hanya kebiasaan saja, ya. Jadi kadang-kadang ada yang menuliskan misalnya kalau 3/4, 3/4 begini, ya. Ada juga kayak begitu, ya. Atau misalnya 15/17. Jadi kadang-kadang seperti itu penulisannya. Ini tidak terlalu kaku, ya. Tapi biasanya pembilangnya sebelah atas, penyebutnya sebelah bawah, ya. Tapi yang wajib diperhatikan adalah bahwa baik pembilang maupun penyebut itu harus bilangan bulat. Nggak boleh yang lain, harus bilangan bulat. Ya, baik pembilang maupun penyebutnya. Dan yang penyebutnya itu tidak boleh 0. Ya. Penyebutnya tidak boleh 0. Itulah yang menjadi anggota dari himpunan bilangan rasional. Ya.
Nah, sehingga dengan demikian ya kita bisa gini, dengan perumusan ini kita bisa memaknai ya, kita bisa memaknai misalnya 3/17. 3/17 itu apa sih? Ya, apa itu 3/17? Ya, itu adalah bilangan rasional yang apabila dikalikan 3 dikalikan 17 menghasilkan 3. Ya, itulah makna dari 3/17. Ya. Dan juga kita bisa memaknai dengan yang lain juga. Ya. Misalnya kalau min 5/3 itu apa maknanya? Ya. Ini adalah bilangan rasional yang apabila dikalikan 3 menghasilkan -5. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Dan demikian kita bisa mengenal semua bilangan rasional. Ya. Dan demikian kita bisa mengenal semua bilangan rasional. Ya. Bilangan rasional yang manapun yang kalian sebutkan, itu pasti akan bisa dimaknai. Ya. Itu lagi misalnya, ya, 7/6. Apakah ini? Ya. Ini adalah bilangan rasional yang apabila dikalikan 6 menghasilkan 7. Ya. Nah, dengan demikian pertanyaan yang ini terjawab sekarang, ya. Yang ini. Nah, pertanyaan tadi terjawab. Ya. Apabila X-nya ini ya, merupakan bilangan rasional, ini akan mempunyai jawaban. Ya. Nah, sekarang dia punya jawaban. Tadinya kan nggak punya jawaban. Ya. Sekarang punya jawaban. Jadi X ini adalah sama dengan berapa? 3/5. Nah, 3/5. 3/5. Sekarang jadi punya jawaban. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau X-nya bilangan bulat, nggak akan punya jawaban. Ya. Seperti itu. Ya. Dan demikian kita sekarang mengenal bilangan apa rasional. Ya. Nah, kemudian jangan lupa ya bahwa ketika kita bicara bilangan rasional, ya, ada yang disebut dengan unsur identitas. Unsur identitas terhadap perkalian. Ya. Itu satu. Ya. Di satu ini merupakan unsur identitas terhadap perkalian. Ya. Nah, dalam arti apa? Ya. Tiap bilangan dikalikan 1 akan sama dengan bilangan itu sendiri. Ya. Dan juga 1 dikali bilangan yang manapun akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya. Untuk setiap A bilangan rasional. Ya. Jadi bilangan rasional yang manapun apabila dikalikan 1 ya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Ya. Demikian juga 1 dikali bilangan yang manapun ya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Itu yang disebut dengan unsur identitas terhadap perkalian. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ya, ya, nah, 2/3, ya, kalau kita kali dengan 3/2, itu akan menghasilkan 1, ya. Itu unsur identitas terhadap perkalian. Ya. Demikian juga, ya, kalau kita perhatikan, ya, misalnya 7/5, kalau dikalikan dengan -5/7, ini menghasilkan 1 juga.
Ya. Nah, pasangan-pasangan bilangan yang semacam itu dinamakan bilangan-bilangan yang saling berkebalikan. Ya. Jadi dua buah bilangan ya, yang tidak nol ya, dikatakan berkebalikan apabila ya, perkalian kedua bilangan tersebut itu menghasilkan 1. Itu sebagai unsur identitas terhadap perkalian. Ya. Nah, ya. Jadi dengan kata lain, ya, jika A dikali B sama dengan 1, ya, di sini kita simpulkan apa? Ya, A dan B saling berkebalikan. Ya. Dengan catatan, ya, ya, A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Ya. Sekarang siapa yang mau coba jawab pertanyaan saya? Ya. Tapi saya tidak akan dulu menyebutkan pertanyaannya apa. Ya. Tapi pertanyaan saya adalah mengenai bilangan rasional. Ya. Pertanyaan saya adalah mengenai bilangan rasional. Siapa yang mau coba menjawab? Fikih, Pak. Siap. Fikih. Ya, silakan Fikih ya. Saya punya pertanyaan seperti ini. Ya. Pertanyaan untuk Fikih, ya, yang merupakan kebalikan ya, dari 5 adalah berapa? Yang merupakan kebalikan dari 5 Ya. Berapa? adalah 5, Pak. 5. Ini? Yang memang kebalikan Ya. dari 5 adalah 5. Apakah 5 dikali 5 menghasilkan 1? Dua Tidak. bilangan berkebalikan, itu cirinya apa? Kalau dikalikan menghasilkan 1. Ini kan 5 kali 5, 25. Nggak menjadi 1. 5 kali 1. Ya. 1/5, Pak. 1/5. Ya, betul, 1/5. Ya. Itu 0,2. Ya. 5 dikali 0,2 kan 1. Ya, jadi 1, jadi 5 dan 0,2 saling berkebalikan ya. 5 dan 0,2 itu saling berkebalikan. Itu Karena kalau dikalikan itu harus menggunakan. Karena kalau dikalikan Itu harus menggunakan. Ya? Harus menggunakan desimal ya, Pak? Tidak. Bilangannya. Tidak. Ini kan 0,2 itu kan 1/5. Oh. Itu kan 1/5. Yeah. Cuma ini supaya mudah menulisnya saya pakai 0,2. Karena kalau saya pakai pecahan ini nulisnya lama nih, harus dibuat begini dulu nih. Nah, kan lama. Jadi saya pakai 0,2. Tapi sama saja. Iya, Pak. Ini ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau coba jawab pertanyaan saya berikutnya? Fikih lagi mau coba? Boleh, Pak. Oke. Yang merupakan kebalikan dari 0,75. Bentar, Pak. Yang merupakan kebalikan dari 0,75.
1,25, Pak. Bukan, ya. Bukan. 0,75 itu ya. Itu kan 75/100. Oh, 4/3, Pak. Ya, betul ya. Betul. 75/100 atau boleh juga 3/4 yang ini kan. Iya. Nah, kebalikannya 4/3 ya, betul ya. Nah, ya, kebalikannya adalah 4/3. 4/3. Nah, itu ya. Oke, Vicky dapat skor 2 ya. Vicky mendapat skor 2. Oke. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai himpunan bilangan rasional? Ya. Jadi himpunan bilangan rasional itu ya, itu tidak lain merupakan pecahan-pecahan ya. Nah, pecahan itu kalau diperhatikan itu merupakan pasangan bilangan ya, pasangan bilangan ya, tapi dua-duanya bilangan bulat ya. Yang satu biasa ditulis sebagai pembilang di sebelah atas, yang satu biasa sebagai dikatakan penyebut ya, ditulisnya biasanya sebelah bawah ya. Dua-duanya harus bilangan bulat ya. Tapi penyebutnya itu tidak boleh 0 gitu ya. Jadi kalian di kepala kalian itu kalau mendengar istilah bilangan rasional, yang terbayang itu adalah pasangan-pasangan bilangan. Pasangan-pasangan bilangan bulat ya. Pasangan-pasangan bilangan bulat. Ya. Nah, yang satu dinamakan pembilang, yang satu namanya penyebut. Ya. Nah, yang penyebutnya biasa ditulis ke bawah. Nah, penyebutnya ini tidak boleh 0. Nah, itulah bilangan rasional. Ya. Nah, ada pertanyaan mengenai bilangan rasional? Ya. Nah, saya berharap dengan kalian belajar lagi mengenai himpunan bilangan ini, saya berharapnya sudah lebih paham daripada ketika sudah waktu SD, SMP, SMA. Ya. Karena saya lihat belajar di SD, SMP, SMA itu tidak diperdalam. Ya. Mengenai apa sih sebenarnya maknanya bilangan rasional itu apa sebenarnya. Ya, itu jarang didalami. Nah, sekarang kita di sini sedikit mendalami. Ya. Sedikit lebih mengenal bilangan rasional itu. Ya. Nah, sekarang apa namanya tuh kita lihat ya apakah bilangan rasional ini mempunyai kelemahan ya atau punya satu kekurangan ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya begini ya, misalnya gini. Misal X ini bilangan X ini misalnya bilangan rasional ya. Nah, kemudian X di pangkat 2 ya sama dengan 16. Ya. Nah, ini X-nya berapa? 4. 4. Apakah 4-nya rasional tidak? Tidak. Tidak. Ya? Tidak, Pak. Salah ya. X ini rasional ya. Rasional. Apa buktinya? 4 ini merupakan bilangan rasional. Ya. 4 ini kan sama saja ya dengan 8/2. Ya, kita lihat 8/2 ini merupakan bilangan rasional karena terdiri dari pasangan bilangan bulat, itu 8 dan 2, itu pasangan bilangan bulat ya. Pembilangnya 8, penyebutnya 2. Dan penyebut ini tidak 0 ya, sehingga
4 ini merupakan bilangan rasional. Ya. Nah, sekarang saya ganti lagi pertanyaannya. Ya. Nah, sekarang soalnya seperti ini. Ya. Ini sama dengan 9/16. Ya. Nah, ada tidak bilangan dikuadratkan menghasilkan apa namanya, menghasilkan 9/16? Ada tidak? Ada, Pak. Ada. Berapa? Ada. Berapa? 3/4. 3/4 ya. 3/4. 3/4. Ya. Atau bisa juga ya, atau bisa juga min 3/4. Bisa juga ya. Bisa juga min 3/4. Baik 3/4 maupun min 3/4 kalau dipangkat 2 menghasilkan 9/16 ya. Berarti di sini ada jawabnya ya. Untuk soal ini ada jawabannya, untuk soal ini juga ada jawabannya ya. Nah, sekarang soalnya saya ganti lagi ya. Karena soalnya ini bukan apa namanya? Bukan yang tadi ya, tapi 5 misalnya. Nah, kalau ini gimana? Apakah ada bilangan rasional yang kalau dikuadratkan menghasilkan 5? Ada tidak? Waduh. Tidak ada. Tidak ada. Jadi bilangan rasional yang manapun kalau dipangkat 2 itu tidak akan menghasilkan 5. Ya. Nah, dengan demikian ya, X ini tidak rasional. Tidak rasional. Ya. Jadi tidak ada nilai X yang rasional yang memenuhi persamaan tadi. Ya. Ya, kita simpulkan bahwa X ini tidak rasional. Ya. Nah, jadi di sini kita sudah melihat ya bahwa ternyata bilangan rasional itu tidak mencukupi ya, tidak mencukupi, masih ada kelemahannya ya, masih ada kelemahannya ya. Nah, sehingga ini perlu dilengkapi lagi. Nah, di sini akhirnya kita menuliskan ya, akhirnya yang dituliskan adalah X ini sama dengan akar 5 ya. Akhirnya sama dengan akar 5. Yang menjadi jawaban untuk soal ini. Ternyata. Jadi dihapus ya. Nah, atau bisa juga X-nya sama dengan negatif akar 5 ya. Negatif akar 5. Nah, tentunya akar 5 ini ya. Tentunya akar 5 ini tidak rasional ya. Akar 5 ini
maupun negatif akar 5 itu tidak rasional. Baik akar 5 maupun negatif akar 5 ya, itu merupakan bilangan irasional. Bilangan yang tidak rasional, yang dinamakan bilangan irasional. Nah, jadi saat kita tahu ya akar 5 itu tidak rasional, ya. Nah, kita contoh yang lain, ya contoh yang lain, contoh yang lain, contoh yang lain. Ya. Barangkali kalian lupa, ya, misalnya 3 misalnya log 21, ya itu 94. Ini mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena 3/4 itu sama dengan 81. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya ada satu soal seperti ini, 3/X sama dengan 81, ya. X-nya berapa? Ya. Maka kita tuliskan, ya. Maka kita tuliskan X itu sama dengan 3 log 81. Nah, dalam contoh ini, ya, ya, X ini rasional, ya, karena ya, X ini itu sama dengan 4, ya. Dengan 4 ini, kalau kita ingin buktikan, ini adalah rasional, ya, karena 4 ini dapat dinyatakan sebagai misalnya saja 8/2, rasional dalam contoh ini. Nah, demikian juga kalau begini, ya, demikian juga kalau 2/Y, ya, sama dengan 16 misalnya, ya. Nah, jawabnya itu berapa? 2 log 16, ya. Nah, 2 log 16 ini rasional, ya. Dalam contoh ini, ya, Y ini rasional. Ya, karena apa? Karena di sini Y-nya itu sama dengan 4. Ya. Ingat bahwa 2/4 itu kan 16. Ya, ya ini kan Y-nya itu rasional. Ya. Ini 12/3. Ya. Nah, rasional. Ya. Ingat bahwa 2/4 itu adalah 16. Atau supaya nggak ketemu 4 lagi, saya gantilah ini 32, ya. Saya ganti ini 32. Ini jadi 2 log 32. Itu kan? Nah, ini. Nah, ini Y-nya 5, ya. Nah, saya ganti seperti inilah. Supaya nggak berulang lagi 4, ya. Nah, ini. Saya ganti gitulah. Ya. 2/5 adalah 32, ya. Nah, 5 ini adalah, ya. 5 ini adalah 5 log 5 ini adalah 2 log 32, ya. 2 log 32. Nah, tetapi kalau misalnya saya ganti soalnya begini. Misalnya saya ganti 3/X sama dengan 5. Lalu 3/P lah, ya, 3/P sama dengan 5. Ya. P-nya berapa? Ya. P di sini, ya, itu adalah 3 log 5. Ya. Ini tidak rasional.
Jadi di sini 3 log 5 ya, itu merupakan bilangan irasional. Ya. Nah, bandingkan dengan sebelumnya ya. Ini rasional, tapi yang ini tidak rasional. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini mengenai bilangan yang tidak rasional? Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kita mengenal bilangan rasional, tapi di samping bilangan rasional, kita juga mengenal bilangan yang tidak rasional. Ya. Contoh-contohnya sudah tadi, ya. Contoh-contoh bilangan yang tidak rasional. Nah, kalau begitu, himpunan bilangan nyata itu apa? Ya, ingat bahwa di bagian terakhir materi yang kalian dapatkan tadi, bagian terakhirnya adalah himpunan bilangan nyata. Ya. Nah, himpunan bilangan nyata merupakan gabungan antara himpunan seluruh bilangan rasional dengan seluruh bilangan irasional. Kalian kan minggu lalu belajar kan operasi gabungan ya, seperti misalnya A gabung B seperti ini. Ya. Ada operasi gabung kan. Minggu lalu kita pelajari kan. Ya. Mengenai gabungan dua himpunan. Nah, sama juga ya. Jadi kalau misalnya Q ini adalah himpunan ya seluruh bilangan rasional ya. Kemudian misalnya saya beri nama ini IRR adalah himpunan seluruh bilangan irasional, maka ya R ya, ini adalah himpunan bilangan nyata, itu merupakan gabungan ya antara himpunan bilangan rasional ya dengan himpunan bilangan irasional. Ini biasanya dilambangkan dengan huruf R besar ya, huruf R seperti ini. Ya. Jadi himpunan bilangan nyata ini merupakan gabungan ya antara himpunan bilangan rasional dengan bilangan yang tidak rasional. Ya. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan mengenai himpunan bilangan nyata ya, mulai dari himpunan bilangan asli sampai dengan himpunan bilangan nyata. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, siapa namanya? Fitrianti, Pak. Ya, silakan bertanya, Fitrianti. Kalau bentuk yang nyata tuh bentuknya kayak gimana ya, Pak? Nah, semua yang tadi kita bahas itu bilangan nyata semuanya. Oh. Tadi semua yang kita bahas hari ini itu himpunan bilangan nyata semuanya. Jadi bilangan asli itu ya merupakan himpunan bilangan asli merupakan bilangan nyata juga. Ya. Bilangan bulat itu merupakan bilangan nyata juga. Bilangan rasional merupakan bilangan nyata juga. Ya. Bilangan yang irasional bilangan nyata juga. Jadi semua yang kita bahas tadi semuanya bilangan nyata itu. Semuanya. Ya. Nah, itu. Ya, sekarang sudah mau habis waktunya, masuk ke link yang satunya lagi ya, link terakhir ya. Jadi kita keluar dari sini, masuk lagi ke link satunya lagi ya. Terima kasih.